Shalom, puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, senang sekali pada hari ini bisa kembali menyapa saudara-saudara dimanapun Anda berada. Pada kesempatan ini kiranya kasih karunia Tuhan senantiasa menyertai seluruh kehidupan kita. Bersama saya Elfrianto, kita akan masuk kembali dalam renungan firman Tuhan pada kesempatan ini. Sebelumnya mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur pada malam hari ini Tuhan, anugerah-Mu bagi kami. Engkau berikan kekuatan, kesehatan ya Tuhan. Kami bersama-sama pada saat ini datang mempersiapkan hati kami di hadapan Tuhan untuk mendengarkan dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong kami, memberikan pengertian agar kami dapat mengerti, memahami, terlebih dimampukan untuk melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Pimpin kami Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan melakukan firman Tuhan di dalam Matius pasal yang ketiga ayat yang ke-8. Firman Tuhan berkata, "Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan." Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan Kristiani atau dalam kehidupan kekristenan ada dua proses penting yang harus dijalani sebagai seorang percaya, yaitu pertobatan dan kelahiran baru. Oleh karena itu, seruan pertobatan tidak akan pernah berhenti disampaikan atau diserukan atau dikotbahkan, karena pertobatan adalah hal yang mendasar. Sebagus apapun kita di dalam beribadah, tanpa adanya suatu pertobatan maka semua adalah kesia-siaan. Tanpa pertobatan maka semua hal yang kita lakukan adalah percuma di hadapan Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kata bertobat di dalam bahasa Yunani disebut metanoia. Ada dua kata daripada metanoia yang seringkali diartikan. Yang pertama, meta yang artinya berubah, dan yang kedua adalah nous yang artinya pikiran. Jadi metanoia berbicara atau metanoia berarti perubahan pikiran. Nah, kata inilah yang seringkali digunakan untuk menunjuk pada pertobatan seseorang yang ditandai dengan perubahan pikiran. Kita perlu berubah dalam cara pandang terhadap hidup yang kita jalani. Berubah dari cara pandang yang salah kepada cara pandang yang benar. Dari cara pandang dunia kepada cara pandang Allah di dalam kehidupan kita. Bertobat juga bisa diartikan bahwa kita mengalami satu perubahan atau satu perpindahan dari jalan orang berdosa kepada jalan atau cara Tuhan. Nah, tentunya setiap kita punya masa lalu. Ada yang masa lalunya kelam, ada yang masa lalunya mungkin biasa-biasa, ada yang mungkin merasa baik-baik saja. Tetapi satu hal bahwa setiap kita, apapun kondisi kita memerlukan yang namanya pertobatan di dalam kehidupan kita. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, seorang yang bertobat berarti sedang menyerahkan tujuan hidup dan hatinya secara sukarela kepada Tuhan untuk diatur, untuk diubahkan, di mana kemudian Tuhan sendiri yang akan melakukan pembaharuan dan memproses kehidupan kita agar menjadi lebih baik daripada kehidupan kita yang sebelumnya. Yang dimaksud bertobat bukanlah sebatas menyesali dosa-dosa yang telah diperbuat, bukan juga mengurangi kebiasaan-kebiasaan buruk, kebiasaan-kebiasaan yang berbau dosa yang mungkin selama ini membelenggu kita. Tetapi bertobat berbicara ada kemauan, ada komitmen untuk berjalan ke arah yang Tuhan sudah tentukan bagi setiap kita.
Seseorang harus bisa mengenali dan menyadari akan keberadaannya bahwa ia adalah seorang yang berdosa. Saudara dan saya perlu menyadari keadaan kita, sehingga pertobatan itu bisa terjadi dalam kehidupan kita. Nah, sama halnya seorang yang sedang sakit. Jika ia menginginkan kesembuhan, maka ia harus tahu bahwa ia sedang sakit. Dan ia juga harus tahu bahwa ia sedang sakit apa untuk mempermudah pengobatan bagi dirinya. Artinya bahwa jika seseorang tidak menyadari dan mengenali dosa apa yang sedang membelenggunya, maka tentu sulit untuk mengalami yang namanya pertobatan dalam kehidupannya. Inilah yang Kristus sedang cari. Dia katakan bahwa aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Jadi tentu kita tahu bahwa tujuan Tuhan mencari orang berdosa adalah supaya mengalami pertobatan sehingga memperoleh keselamatan daripada Tuhan. Lalu kemudian saudara, tahap selanjutnya adalah Tuhan akan mengerjakan apa yang menjadi bagiannya, yaitu melahirkan orang itu, melahirkan saudara dan saya menjadi ciptaan yang baru. Proses melahirkan kembali ini adalah bagian atau pekerjaan daripada Roh Kudus. Dikatakan bahwa tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Saudara dikasihi Tuhan, tanpa pertobatan dan kelahiran baru, kita tidak layak disebut sebagai pengikut Kristus yang sejati. Tuhan merindukan pertobatan, bukan hanya sekedar agama. Bukan kegiatan rutinitas agamawi yang kita lakukan setiap hari Minggu atau pada jam-jam tertentu saja. Bukan juga mempersembahkan apa yang kita miliki, tetapi lebih kepada mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, sebagai persembahan yang kudus dan berkenan kepada Allah. Sebab itu adalah ibadah kita yang sejati, itu adalah kekristenan yang sejati. Firman Tuhan katakan bahwa siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Jadi jika kita berkata bahwa kita adalah seorang Kristen, kita adalah seorang yang percaya, maka sudah saat untuk kita meninggalkan manusia lama kita meninggalkan kehidupan lama kita, dan mengenakan pakaian yang baru yang Tuhan sudah sediakan bagi setiap kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengar dan boleh kami renungkan bersama pada kesempatan ini. Setiap kami harus bertobat, setiap kami harus menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik, sebab Engkau sudah menebus kami ya Tuhan. Ada bagian yang harus kami lakukan, yaitu kami harus meninggalkan manusia lama kami Tuhan, dan mengenakan manusia baru yang Tuhan sudah berikan bagi setiap kami. Tolong kami agar kami dapat memperbaiki kehidupan kami, memperbaiki sikap kami dari hari ke hari ya Tuhan, agar kehidupan kami benar-benar mencerminkan sebagai orang Kristen yang sejati, yang bukan hanya beragama Kristen, tetapi biarlah dari kehidupan kami, orang-orang bisa mengenal bahwa Kristus ada dan tinggal di dalam kehidupan kami melalui perbuatan-perbuatan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur kepada Bapa di sorga. Amin. Baik saudara yang dikasihi Tuhan, demikianlah firman Tuhan yang kita renungkan pada hari ini. Kiranya memberkati saudara sekalian dan memberikan pengaruh yang baik, memberikan pengertian bagi setiap kita bahwa kita harus menjalani kehidupan sebagai orang yang percaya di hadapan Tuhan. Sampai jumpa pada renungan firman Tuhan di hari selanjutnya. Tetap semangat, tetap sukacita, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.